Baik, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Lukas Malvianto, Sarjana Farmasi Apoteker. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dosis obat. Nah, dosis obat sendiri nanti akan saya bagi menjadi dua bagian. Dan ini adalah bagian yang pertama. Pertama-tama kita belajar mengenai pengertian dari dosis. Dosis obat adalah jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan berat yaitu gram, miligram, atau mikrogram, atau satuan isi, biasanya yang digunakan mililiter atau liter, atau unit-unit lainnya, biasanya digunakan unit internasional. Kecuali dinyatakan lain, maka yang dimaksud dengan dosis obat adalah sejumlah obat yang memberikan efek terapeutik pada penderita dewasa, juga disebut sebagai dosis lazim atau dosis medisinalis atau dosis terapeutik. Bila obat yang diberikan melebihi dosis terapeutik tersebut, maka akan menimbulkan keracunan dan dinyatakan sebagai dosis toksika. Dosis toksika ini yang diberikan terlalu berlebih dan menimbulkan kematian disebut sebagai dosis letalis. Ada beberapa istilah dalam dosis. Yang pertama adalah dosis permulaan atau sering disebut sebagai initial dose atau beberapa orang menyebut sebagai loading dose. Ini biasanya diberikan lebih tinggi untuk mempercepat mencapai efek terapi atau dosis terapinya. Kemudian ada dosis pemeliharaan yang disebut juga sebagai maintenance dose. Pada kasus tertentu, dosis permulaan atau dosis awal ini diberikan 2 kali lipat supaya kadar obat dalam darah tercapai lebih awal atau onset of action-nya tercapai lebih cepat. Contohnya pada preparat sulfa, ini diberikan dosis permulaan 2 gram diikuti dosis pemeliharaan 1 gram tiap 6 jam. Ada contoh lain adalah digoxin, itu dosis awalnya atau disebut sebagai dosis digitalisasi lebih tinggi dari dosis pemeliharaan rata-rata, yaitu dosis awalnya 0,75 sampai 1,5 mg, sedangkan dosis pemeliharaannya adalah 125 sampai 500 mikrogram. Berikutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi dosis obat. Yang pertama adalah faktor obat itu sendiri. Yang kedua, jalur pemberian atau cara pemberian obat kepada penderita. Dan yang terakhir adalah faktor penderita, yang dimaksud adalah karakteristik dari penderita tersebut. Yang dimaksud dari faktor obat adalah yang pertama, sifat fisika obat, yaitu kelarutannya, apakah larut dalam air atau sering dikenal sebagai hidrofilik, atau larut dalam lemak, dikenal dengan obat yang bersifat hidrofobik. Kemudian bentuk kristalnya atau amorf. Berikutnya adalah sifat kimia dari obat sendiri. Sifat kimianya apakah obat bersifat asam, basa, garam, bentuk esternya atau garam kompleksnya, pH obat sendiri atau pKa, konstansa disosiasinya. Yang terakhir adalah toksisitas obat. Dosis obat itu berbanding terbalik dengan toksisitasnya. Berikutnya adalah cara pemberian obat kepada penderita. Contoh menggunakan cara parenteral, ada subkutan, intramuskular, intravena, dan lain-lain. Kemudian ada yang peroral, dimakan atau diminum, rektal atau vaginal atau uretral. Kemudian pemberian lokal, topikal atau transdermal, dan pemberian lain-lain seperti implantasi, sublingual, intrabukal, dan sebagainya. Cara pemberian obat ini yang paling berpengaruh adalah bioafabilitas obat di dalam tubuh kita. Yang terakhir adalah faktor penderita atau karakteristik penderita. Ini ada umur, ya, pada bayi atau neonatus atau anak itu masih berbeda dengan dosis dewasanya karena pembentukan organ yang belum sempurna, metabolismenya belum baik, dan ekskresinya belum berjalan seperti orang dewasa. Kemudian berat badan
ya. Ini untuk mengukur dosis biasanya kita gunakan miligram per kilogram berat badan. Kemudian jenis kelamin, ya, terutama untuk pembelian obat golongan hormon. Kemudian ras, itu ada slow atau fast acetelator. Jadi ada beberapa obat tertentu yang pemberian dosisnya berbeda. Contohnya seperti pada warfarin, ya, antara ras Asia dengan ras Kaukasia dosisnya berbeda. Kemudian toleransi, kemudian obesitas, ya, ini berpengaruh untuk obat yang larut dalam lemak, ya, kelarutan dalam lemaknya tinggi. Jadi orang obesitas tentunya prosentase lemaknya lebih tinggi dari orang yang tidak obesitas. Kemudian sensitivitas individual. Berikutnya faktor penderita yang lain ada keadaan patofisiologis, ya. Contoh ada orang dengan kelainan saluran cerna, misalnya ada kanker pada ususnya atau lambungnya. Kemudian penyakit liver, ini sangat berpengaruh pada metabolisme obat, ya, di mana kita tahu hampir semua obat di metabolisme di hepar. Kemudian kelainan ginjal, ini akan berpengaruh pada ekskresinya. Obat kalau tidak bisa diekskresi, maka akan beredar kembali dalam tubuh, dosisnya bisa menjadi toksik. Kemudian kehamilan, ada obat-obat tertentu yang tidak bisa diberikan pada wanita hamil. Kemudian laktasi, ada obat yang dapat menembus kepada ASI-nya, jadi nanti bisa masuk ke dalam bayi. Kemudian circadian rhythm, ini contohnya kalau misalnya kita berikan obat-obat tertentu seperti obat kolesterol, itu kita berikan malam hari karena metabolisme lemak pada malam hari. Kemudian steroid biasanya pada pagi hari kita tidak berikan dosis terlalu tinggi karena pada pagi hari sendiri manusia memproduksi hormon steroidnya. Yang terakhir adalah faktor dari lingkungan. Berikutnya kita berbicara mengenai dosis maksimum obat. Pada obat-obat keras biasanya mempunyai dosis maksimum atau sering disingkat dengan DM, atau beberapa menyebutnya sebagai takaran maksimum atau disingkat TM. Dosis maksimum sendiri adalah batas dosis yang relatif masih aman diberikan kepada penderita. Jadi kalau sudah melewati DM-nya, kemungkinan obat akan bersifat toksik. DM sendiri banyak kita rujuk pada FI atau Farmakope Indonesia edisi 3. Di sana tercantum DM beberapa macam obat. Kemudian dosis maksimum adalah dicantumkan dalam satuan gram, miligram atau mikrogram dan satuan internasional kecuali untuk beberapa cairan. DM sendiri biasanya ditulis adalah DM dewasa. Bila dosis maksimal dilampaui, kemungkinan terjadi toksisitas atau keracunan obat. Ada beberapa ketentuan mengenai DM, ya. Dokter yang menuliskan resep tidak terikat akan DM atau dosis maksimalis. Obat yang tercantum bila mana dianggap perlu, dokter boleh melebihi DM ini. Untuk memberitahukan kepada apoteker bahwa dokter dengan sadar melebihi DM, maka di belakang angka atau dosisnya tadi diberikan tanda seru disertai paraf. Contohnya R atropin sulfas 2 mg tanda seru paraf. Artinya dokter memang mau melampaui dosis maksimalnya. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan untuk kasus-kasus tertentu. Contohnya pada atropin sulfas ini. DM atropin sulfas adalah 1 mg. Dosis lebih tinggi diperlukan untuk keadaan khusus. Contohnya pada kasus keracunan pestisida cholinesterase inhibitor. Ketentuan berikutnya berbeda dengan dokter, ya, apoteker atau asisten apoteker yang membuat obat terikat dengan DM-nya. Dalam hal DM berlebih tanpa tanda seru tapi tetap dilayani, maka tanggung jawab apabila pasien keracunan terletak pada apoteker atau asisten apoteker yang membuatkannya. Jadi ini adalah salah satu komponen telah resep, yaitu benar dosis. Apabila dosisnya tidak tepat melampaui DM, kita wajib untuk menanyakan kepada dokter, kecuali dokter memang sudah memberikan tanda seru dengan parafnya.
Kalau dokter sudah memberikan tanda seru beserta parafnya, berarti tanggung jawab dosis DM beralih pada dokternya. Obat-obat keras mempunyai DM itu biasanya ditulis dalam DM dewasanya. Apabila ingin mengubah atau mengkonversikan ke DM anak, nanti kita bisa perhitungkan ada beberapa rumus. Yang paling sering digunakan adalah rumus Young atau Dilling. DM anak adalah N per N plus 12 dikalikan dengan DM dewasanya. Masih dosis untuk anak ya, di bidang pediatrik atau dokter anak sendiri dalam menentukan dosis sering ditemukan beberapa penyulit, terutama pada pengobatan anak yang prematur, neonatus, dan bayi. Neonatus ini adalah bayi yang baru lahir. Alasannya adalah karena organ penderita sendiri masih belum berfungsi dengan sempurna, antara lain hepar, ginjal, dan susunan saraf pusatnya. Tambahan lagi, distribusi cairan tubuh anak ini berbeda dengan orang dewasa, karena cairan tubuh anak biasanya secara persentase lebih besar dibandingkan cairan tubuh dewasa. Karena fungsi hepar anak yang baru lahir belum sempurna, maka konjugasi dengan sistem asam glukuronatnya juga hampir tidak terjadi. Contohnya ini tidak boleh memberikan obat klorampenikol pada bayi. Kemudian cadangan glisin untuk konjugasi sangat terbatas, tetapi kemampuan konjugasi dengan cara asetilasi dan sulfatasi sudah ada. Yang berikutnya, fungsi ginjal anak yang baru lahir juga belum sempurna. Ini disebabkan oleh jaringan ginjal yang masih diferensiasi yang mengakibatkan berkurangnya filtrasi glomerulus. Jadi ekskresinya berbeda dengan dewasa. Bayi pada umur di atas 1 tahun belum menghasilkan urin dengan konsentrasi seperti orang dewasa. Sampai umur 1 tahun ini, anak membutuhkan 4-6 kali air lebih banyak dibandingkan orang dewasa bila diperhitungkan persatuan berat badannya. SSP atau sistem saraf pusat juga belum berkembang sempurna pada anak yang baru lahir. Makanya dihindarkan pemberian obat yang mendepresi sistem saraf pusat karena akan mengganggu perkembangan dari SSP sendiri. Walaupun besar otak anak umur 1 tahun mencapai 2/3 dari besar otak dewasa, tapi koordinasi SSP dengan susunan saraf autonomik masih belum sempurna. Mengenal cairan tubuh total, anak yang baru lahir mempunyai 29,7% lebih cairan tubuh dibandingkan dengan orang dewasa bila dihitung persatuan berat badannya. Pada umur 6 bulan, seluruh cairan tubuh masih 20,7% lebih tinggi. Bahkan sampai anak 7 tahun masih mempunyai 5,5% lebih cairan tubuh. Jadi untuk bayi, kemudian anak sampai 7 tahun itu perhitungan dosisnya berbeda. Beberapa parameter yang membedakan dosis anak dengan dosis dewasa. Yang pertama adalah pola atmanya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya. Pada absorpsinya terjadi perbedaan karena relatif dari kepadatan selnya. Kemudian distribusinya ini berbeda karena presentase antara cairan ekstraseluler dengan cairan intraselulernya berbanding dengan cairan tubuhnya lebih tinggi. Perbedaan metabolisme ini karena proses enzimatik yang belum sempurna. Yang terakhir, perbedaan ekskresinya juga karena glomerulusnya tadi dan tubulinya belum berkembang secara lengkap, masih berdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah sensitivitas intrinsik yang berlainan terhadap bahan obat, khususnya obat-obat golongan narkotika. Yang ketiga adalah redistribusi dari zat-zat endogen. Dalam praktek sehari-hari, untuk terapi banyak sekali rumus yang dipakai sebagai pendekatan untuk menghitung dosis obat anak. Banyak rumus yang dipakai, hampir lebih dari 30. Ini merupakan suatu bukti bahwa pada hakikatnya tidak satu pun cara perhitungan dapat disebut memuaskan untuk dipakai bagi semua obat. Jadi ada preferensi tertentu untuk obat tertentu tergantung pada distribusi utama dari obat tersebut.
Kalau diasumsikan kalkulasi atau perhitungan suatu obat untuk anak baru lahir ini bisa berdasarkan LPT atau luas permukaan tubuh, bisa berdasarkan BB atau berat badannya. Nah, ada satu lagi bisa berdasarkan juga usianya. Jadi nanti rumusnya dari 30 lebih tadi dibagi menjadi 3. Ada yang menghitung berdasarkan usia seperti Dilling dan Yang, kemudian ada yang menghitung berdasarkan berat badannya, ada juga yang menghitung berdasarkan luas permukaan tubuh atau dalam literatur bahasa Inggris kita kenal sebagai BSA atau Body Surface Area. Ya. Maka konsentrasi obat akan mencapai persentase yang berbeda dalam cairan ekstraseluler, intraseluler, dan cairan tubuh seluruhnya antara bayi yang baru lahir atau neonatus dan orang dewasa. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbedaan rasio konsentrasi obat dalam cairan intraseluler, cairan ekstraseluler, dan cairan tubuh seluruhnya antara neonatus dengan dewasa. Baik, untuk pembelajaran mengenai dosis anak selesai sampai di sini. Berikutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya berbagai macam cara untuk menghitung dosis anak yang berdasarkan usia, berat badan maupun LPT atau luas permukaan tubuh. Untuk kuliah kali ini saya tutup. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya.